Dalam beberapa hari ke belakang, di media sosial diramaikan dengan berita terkait Parung Panjang ya, yaitu pertambangan di Parung Panjang itu bukan hanya membuat masyarakat, beraktivitas di sana terganggu ya, karena memang di jalanan itu, eee, sangat penuh dengan truk-truk dari pertambangan atau dari perusahaan itu sendiri. Nah, bukan hanya itu, ternyata membuat masyarakat juga punya penyakit sesak napas di sana. Dan bukan hanya di Parung Panjang ternyata. Yang jelas di Bogor. Ini Kang Deddy Mulyadi itu, memberhentikan total operasi ya, bukan membubarkan daripada pertambangan itu sendiri. Cuma menonaktifkan, memberhentikan aktivitas secara total ya. Tujuannya supaya mereka ya lebih apa, lebih profesional lagi ya dalam, operasionalnya. Jangan sampai ketika beroperasi merugikan beberapa pihak ya. Nah, ini kan kaitannya, sumber daya alam, energi ya, pertambangan batu bara, pertambangan, apa itu, batu dan sebagainya. Kan ini ada menterinya juga, apakah kasus ini tidak ada respon dari menteri ya, terutama Menteri SDM Pak Bahlil Lahadalia. Tentunya dari Kompas ini ada pemberitaan bahwa Pak Bahlil Lahadalia ketika ditanya oleh wartawan menjawab ya. Nah, agar tidak penasaran, Pak Bahlil menjawab apa, memberi komentar apa terkait kebijakan Kang Deddy Mulyadi, menonaktifkan aktivitas 26 perusahaan tambang. Silakan kita tonton di video berikut ini, cekin. Kata Bahlil soal Deddy Mulyadi ya. Stop operasi 26 perusahaan tambang di Bogor. Ya, jelas ya, judulnya udah jelas ya. Jakarta, Kompas.com. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral alias SDM Pak Bahlil Lahadalia buka suara terkait dihentikannya aktivitas 26 perusahaan tambang di wilayah Kabupaten Bogor oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ya. Adapun pemberhentian itu tercantum dalam surat bernomor 7920/S titik 09/Perek ya, yang ditandatangani oleh Deddy Mulyadi dan diterbitkan pada 25 September 2025. Terkait hal itu, Bahlil mengaku belum mengetahui kabar pemberhentian aktivitas tambang tersebut. Maka dari itu dirinya enggan berkomentar banyak mengenai kebijakan Deddy Mulyadi. Nah, setelah kita tunggu-tunggu ya komentar atau tanggapan dari Pak Bahlil sebagai Menteri SDM, malah ternyata dia itu mengaku belum mengetahui kabar pemberhentian aktivitas tambang ya. Jadi dia enggan ya untuk menanggapinya. Ya, kita husnudon saja ya, berbaik sangka. Mungkin dia belum menanggapinya karena belum mengkaji dulu apa yang dilakukan oleh Kang Deddy. Belum mengkaji secara detail sebab akibat ya. Tentunya apa yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi itu semuanya jelas-jelas pasti ada alasannya ya. Jelas itu ya. Pasti ada alasannya. Nah, ya seperti yang sebelum yang sudah-sudah juga kan pasti alasannya kuat sekali. Kemudian melahirkan tindakan, melahirkan kebijakan. Kata Bahlil, saya belum tahu, belum baca berita itu. Pantas ya bicaranya Bahlil itu ya, kecil-kecil, hitam ya. Tapi saya hormat karena dia memang cerdas, ya cerdas apa aja dalam hal apapun. Saya mungkin dari pagi tadi ngurus acara lain soalnya. Belum baca ya, ujar Bahlil ditemui usai acara saresehan 100 ekonom Indonesia di Menara Bank Mega Jakarta Selasa tanggal 28 ya bulan 10 tahun 2025. Adapun 26 perusahaan tersebut melakukan kegiatan tambang galian C yang mencakup pasir, batu dan tanah agregat.
Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menutup sementara kegiatan tambang di wilayah Kabupaten Bogor lantaran masih terdapat permasalahan lingkungan dan keselamatan yang berpotensi mengganggu ketertiban umum. Ya udah jelas ya, mengganggu ketertiban umum karena ya jangankan mobil, motor pun ketika di Parung Panjang susah lewat. Karena itu dalam satu kali berangkat puluhan mobil besar, bahkan tonasenya juga udah melebihi batas, lebih dari 14 ton itu satu mobil ya. Padahal tonasenya itu kan ya 12 ton, harusnya 10 ton lah yang diisi. Ini lebih dari 12 ton kebanyakan. Mengacu pada surat yang diterbitkan, masalah tersebut termasuk kemacetan, polusi, kerusakan infrastruktur, jalan dan jembatan serta resiko kecelakaan yang meningkat. Ya. Deddy Mulyadi juga menegaskan bahwa keputusan ini diambil setelah melalui kajian yang matang demi keselamatan dan kemaslahatan masyarakat. Kami menutup sementara proses tambang di Parung Panjang karena kami ingin memastikan proses pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan. Bagus, good. Jangan sampai infrastruktur yang baru dibangun seminggu sudah rusak lagi oleh truk-truk besar, ujar Deddy Mulyadi. Ya, jadi memang ya Pemprov membangun jalan yang merusaknya itu tambang-tambang. Padahal kan udah diberitahu kalau mau lewat jalan ya jalannya bikin dulu oleh perusahaan. Bahkan dari pajak perusahaan itu yang 25% pun tidak akan mampu ya membangun jalan yang sudah dibangun oleh Pemprov. Katakanlah 25 miliar lah. Itu gak akan setara dengan harga jalan yang sudah kalian rusak. Itulah. Kang Deddy pernah menjelaskan seperti itu. Kemudian berikut daftar perusahaan tambang yang ditutup oleh Deddy Mulyadi. Dari Kecamatan Rumpin ada PT Karya Citra Kuarindo. Kemudian PT Musika Purbantara Utama. PT Lolat Laut Timur. PT Solusi Bangun Beton. CP Aneka Sri ya. CP. PT Lotus SG Lestari. Kemudian Kecamatan Cigudeg. Ada PT Window Andesit Utama. PT Gunung Mas Jaya Indah, PT Batu Jaya Makmur, PT Meganta Batu Sampurna, KUD Serbaguna, PT Aroma Wangi, PT Barutama Manukan Nusa, PT Dian Purnawira Swasta, PT Sinar Mandiri Mitra Sejati, PT Taruna Tangguh Mandiri, PT Andesit Pratama, PT Batu Multindo Perkasa, PT Sudamanik, PT Gunung Prima Bogor, PT Wijaya Karya Beton, PT Batu Sarana Persada, PT Central Pacific Development, PT Andesit Pratama Jaya, PT Mega Mas Korporindo. Di Kecamatan Parung Panjang ada PT Sopanugraha. Cuma satu PT ternyata kemarin yang viral banget ya di Parung Panjang, PT Sopanugraha. Dalam segala situasi ya tentunya ini sumbernya itu dari kompas.com, berkomitmen memberikan fakta yang jernih dari lapangan, berarti objektif ya. Maka dari itu video ini juga ya ini secara objektif ya, sumber-sumbernya ada, referensinya jelas, bukan asbun, bukan asal konten, tapi bisa dipertanggungjawabkan. Oke ya, terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye bye.